Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Musdalifah dari D3 Kebidanan tingkat 2 semester 3. Saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya pada ibu nifas. Yang pertama, menyambut klien dengan sopan dan ramah, lalu memperkenalkan diri. Selamat siang Ibu, saya di sini Bidan Suci. Saya di sini berkunjung untuk masa nifas Bu. Sebelumnya dengan Ibu Dwi ya Bu ya, Ibu Dwi yang kemarin melahirkan. Ibu gimana kondisinya Bu? Membaik ya Bu ya. Ibu, saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan Bu pada masa nifas ya Bu ya. Ibu sudah tahu belum apa yang dimaksud masa nifas? Masa nifas itu waktu dimana ibu untuk pulih kembali, dan di waktu masa nifas itu ibu juga bisa sambil merawat bayinya Bu. Masa nifas itu umumnya berlangsung sampai 6 minggu setelah melahirkan ya Bu, atau 40 hari. Nah Bu ya, Ibu, saya akan jelaskan ya Bu ya, apa saja tanda bahaya pada ibu nifas. Yang pertama itu pendarahan per vaginam Bu. Pendarahan per vaginam itu pendarahan yang melebihi 500 sampai 600 ml Bu. Nah, biasanya kan darah itu seperti darah, warnanya itu darah segar dan berbau amis ya Bu ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan pendarahan per vaginam itu biasanya darahnya itu menggumpal Bu, dan biasanya darahnya itu keluar 1 jam setelah. Setiap 1 jam itu darahnya banyak Bu, dan ibu harus sering-sering cek ya Bu ya kondisinya. Dan pendarahan per vaginam itu biasanya berlangsung lebih dari 6 minggu Bu. Nah, selanjutnya itu ada demam Bu. Ibu kalau boleh tahu, ibu setelah melahirkan ada merasakan demam atau bagaimana Bu? Tidak ada ya Bu ya. Baik Ibu, Ibu juga perlu diperhatikan Bu. Bila Ibu merasa demam atau setelah persalinan gitu dan terjadi selama masa nifas, Ibu bisa dicek Bu dengan termometer. Kalau misalkan suhunya lebih dari 38 derajat Bu, Ibu harus ini Bu, harus periksa Bu, karena takutnya terjadi infeksi Bu selama masa nifas itu. Infeksi masa nifas itu terjadi karena bakteri yang menginfeksi rahim Bu. Nah, selanjutnya ada sakit kepala. Ibu setelah melahirkan, ibu merasakan sakit kepala enggak ya Bu ya? Mungkin kalau misalkan ibu merasakan sakit kepala Bu, ibu juga perlu diperhatikan sakit kepalanya itu bisa disertai penglihatan buram atau tidak, dan disertai mual atau tidak. Nah, kalau misalkan udah sampai buram dan mual itu, ibu harus segera ditangani juga Bu, karena kan karena takutnya ibu memiliki tekanan darah tinggi ya Bu ya. Jadi perlu dikonsultasikan. Nah, selanjutnya ada juga ini Bu, pengeluaran cairan vagina dengan bau busuk yang keras Bu. Nah, biasanya kalau misalkan yang normal-normal saja itu tidak ada baunya ya Bu ya. Kalau misalkan ibu berbau sampai bernanah itu dan disertai nyeri, itu harus juga Bu dikonsultasikan, karena itu udah termasuk tanda bahaya pada masa nifas ya Bu. Selanjutnya ada pembengkakan Bu pada wajah, pada tangan dan kaki. Ibu selama masa nifas, ibu setelah melahirkan ada gak Bu pembengkakan di daerah bagian tubuh ibu? Tidak ada ya Bu ya. Nah, ciri-cirinya itu gimana sih? Jadi kalau misalkan bengkak itu kakinya itu biasanya terasa sakit atau panas saat disentuh, dan disertai pusing Bu. Biasanya pembengkakan itu sampai bisa juga kejang Bu. Nah, kalau misalkan ini kenapa sih bisa sampai nyeri, panas dan bengkak? Takutnya ini tuh bisa terjadi merupakan tanda dari pembekuan darah Bu. Nah, ini juga perlu dikonsultasikan Bu kepada bidan atau dokternya Bu. Dan selanjutnya ada payudara bengkak, kemerahan disertai nyeri.
nyeri atau kemerahan pada payudara itu, takutnya ini tuh menjadi tanda yang adanya saluran yang tersumbat Bu, atau infeksi payudara. Karena kan kalau misalkan setelah melahirkan kan ASI susah dikeluarkan ya Bu. Nah itu tuh Bu yang bisa menyumbat. Nah kalau misalkan tidak dikeluarkan pada hari-hari awal kelahiran, bisa menyebabkan peradangan Bu, yang disebut mastitis. Peradangan yang menyebabkan peradangannya itu bisa menyebabkan nyeri payudara, pembengkakan, panas, dan kemerahan. Dan kalau misalkan bengkak payudara itu biasanya disertai demam Bu. Ini juga perlu Bu dikonsultasikan, takutnya terjadi kenapa-napa. Yang terakhir itu ada mengalami masalah psikologi ya Bu ya. Jadi masalah psikologi itu kadang kan ini juga perlu Bu diperhatikan, karena kan berkaitan dengan kesiapan ibu merawat bayi ya Bu ya. Jadi misalkan kalau ibu yang habis melahirkan biasanya kan senang ya Bu perasaannya, karena kan anak yang ditunggu-tunggu setelah lahir gitu. Kalau misalkan ibu merasakan sedih, gelisah, atau tidak terima dengan kelahiran bayinya, itu disebut baby blues Bu. Ini juga perlu dikonsultasikan Bu, karena kenapa ini tuh kan bayi tuh perlu ya Bu dirawat dengan ibu. Kalau ibunya tidak menerima kelahiran bayinya kan bisa berdampak pada bayinya juga Bu. Sampai sini ada yang kurang mengerti Bu? Mengerti ya Bu ya? Ibu juga ada yang bisa ditanyakan Bu kepada saya? Tidak ya Bu ya. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, boleh saya tahu apa saja, boleh saya bertanya kepada Ibu apa saja poin-poinnya Bu, tanda bahaya pada masa nifas? Iya Bu, benar. Jadi seperti itu. Baik Ibu, sekian pendidikan kesehatan dari saya. Mohon maaf bila masih ada yang kurang. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.